Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari tim Glow Hub, saya Nurul Islami dengan NIM 1302024208, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Nur Asmaul Husna dan Fitriani Reski Ananda. Hari ini kami akan membahas mengenai draft buku studi kasus kami yang berjudul Glow Hub, platform e-commerce kosmetik berbasis microservice. Glow Hub ini adalah platform belanja kosmetik online yang kami rancang khusus bukan cuma toko biasa, tapi dilengkapi dengan kecerdasan buatan alias AI, buat kasih rekomendasi produk yang cocok sama kondisi kulit setiap pengguna. Di video ini kami akan jalan-jalan bareng lewat buku ini dari awal sampai akhir, tapi santai aja ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Reski Ananda dengan stambuk 130-2024-0220 Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu, yaitu apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Karena seluruh buku bertumpu pada fondasi itu. Hai semuanya, saya Nur Asmaul Husna dengan stambuk 130-2024-0246 Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Rekayasa perangkat lunak atau RPL secara simpelnya adalah ilmu dan cara kerja yang dipakai buat bikin software secara sistematis, bukan asal jadi. Definisi resminya dari IEEE yaitu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur dalam membuat, mengoperasikan, dan merawat perangkat lunak. Bidang ini sudah ada sejak tahun 1968, waktu para ilmuwan dunia panik karena banyak proyek software yang gagal, telat, melebihi anggaran, dan hasilnya enggak sesuai. Kondisi itu disebut software krisis, dan ternyata pada sampai sekarang pun masalah itu masih ada. Data Carve-Out Report 2020 menunjukkan hanya 31% proyek software di dunia berhasil sepenuhnya. Nah, Glow Hub dirancang untuk mengatasi masalah-masalah itu. Makanya dari awal kami pakai standar internasional, proses yang terstruktur, dan dokumentasi yang jelas. Sebelum nulis satu baris kode pun kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan pengguna. Di bab ini kami mengidentifikasi dua jenis kebutuhan. Pertama, kebutuhan fungsional, yaitu fitur-fitur yang harus ada seperti login, cari produk, rekomendasi AI, checkout, dan ulasan produk. Kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu standar kualitas yang harus dipenuhi sistem. Misalnya, halaman harus terbuka dalam 1,5 detik, sistem hanya bisa berjalan 9,9% waktu tanpa mati, dan data pengguna harus aman. Kami juga bikin persona pengguna, semacam karakter fiktif yang mewakili pengguna nyata. Contohnya, Nurul mahasiswi 20 tahun yang suka skincare, mau cari produk yang cocok buat kulitnya tapi bingung karena terlalu banyak pilihan. Dari persona ini, kami bisa desain fitur yang benar-benar berguna, bukan fitur yang cuma kelihatan keren. Kalau kita udah tahu apa yang mau dibangun, terus gimana cara membangunnya? Ada banyak model pembangunan software. Yang paling klasik adalah waterfall. Semuanya berurutan dari awal hingga akhir karena air terjun, rapi tapi agak fleksibel kalau kebutuhan berubah di tengah jalan. Glow Hub memilih pendekatan agile dengan framework Scrum. Intinya, pengembangan dibagi jadi sprint-sprint kecil, masing-masing 2 minggu. Setiap sprint, tim diskusi, ngoding, terus demo hasilnya. Kalau ada yang perlu diubah, langsung bisa didiskusikan. Ini cocok banget buat proyek yang terus berkembang seperti Glow Hub. Ini bagian yang mungkin paling teknis, tapi kami coba jelasin dengan simpel ya. Glow Hub bukan dibangun sebagai satu aplikasi besar, melainkan dipecah jadi 10 layanan kecil yang masing-masing punya tugas sendiri. Analoginya kayak restoran besar, ada bagian dapur, kasir, manajemen stok. Masing-masing bisa kerja sendiri tanpa saling terhubung. Di Glow Hub ada aus service buat login, product service buat katalog, order service buat pembelian, recommendation service buat rekomendasi AI, review service buat ulasan, dan masih banyak lagi. Komunikasi antar layanan ini pakai API, semacam bahasa yang disepakati bersama antar layanan.
Setelah arsitektur ditentukan, kami masuk ke perancangan. Di sini kami bikin diagram UML kayak blueprint sebuah gedung. Tapi untuk sistem software ada kelas diagram, sequence diagram, dan desain antarmuka pengguna. Tampilan Glow Hub dirancang untuk buat nyaman dipakai, terutama di smartphone. Terus, semua yang dibangun wajib diuji. Pengujian dibagi beberapa jenis. Yang pertama, black box testing, ngecek apakah fitur berjalan sesuai yang diharapkan pengguna. Yang kedua, white box testing, ngecek logika di dalam kode. Dan performa testing, ngecek apakah sistem kuat kalau diakses banyak orang sekaligus. Target kami minimal 80%. Bagian kode sudah tercover oleh pengujian otomatis. Software bukan barang yang sekali bikin terus ditinggal. Harus dipelihara, diperbaiki kalau ada bug, diperbarui kalau ada kebutuhan baru, dioptimasi kalau kinerja menurun. Glow Hub pakai sistem monitoring otomatis yang bisa kasih peringatan real time kalau ada masalah. Soal keamanan juga nggak bisa dikesampingkan. Kembali ke Glow Hub, menangani data pribadi dan transaksi uang. Keamanan adalah prioritas utama. Kami mengacu standar OWASP dan PCI dan DSS. Semua data dienkripsi dan ada sistem autentikasi berlapis. Privasi penggunaan juga dijaga sesuai UUD PDP Indonesia. Proyek sebesar Glow Hub butuh manajemen yang matang. Di bab 9, kami bahas cara merencanakan skop proyek, estimasi waktu, penjadwalan, dan koordinasi tim. Kami pakai metode Scrum yang udah kami bahas tadi, plus komunikasi rutin biar semua anggota tim tetap sinkron walaupun kerja di tempat berbeda. Bab 10 fokus ke manajemen risiko. Setiap proyek pasti punya risiko, misalnya perubahan regulasi BPOM, masalah keamanan data, atau ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga. Kami mengidentifikasi risiko-risiko itu dari awal dan menyiapkan rencana darurat biar kalau masalah datang kita sudah siap. Di bab terakhir, kami melihat ke depan. Apa yang bisa dikembangkan dari Glow Hub ke depannya? Salah satu yang menarik adalah virtual try-on. Penggunaan bisa dicoba lipstick atau foundation lewat kamera smartphone sebelum beli. Ada juga potensi penggunaan generatif AI buat bikin rekomendasi yang makin personal dan interaktif. Dan Glow Hub juga mau berkontribusi ke komunitas open source beberapa komponen dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dari infrastruktur cloud-nya. Oke, itu tadi rangkuman dari seluruh isi buku kami, dari definisi RPL, analisis kebutuhan, pemilihan model pengembangan, arsitektur sistem, perancangan, pengujian, pemeliharaan, keamanan, manajemen proyek, dan risiko, sampai visi masa depan Glow Hub. Semua ini kami susun bukan cuma sebagai tugas akademik, tapi sebagai latihan berpikir seperti software engineer yang sesungguhnya, terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada penggunaan. Terima kasih kepada dosen pengampu, teman-teman, serta semua pihak yang telah mendukung penyusunan tugas besar ini. Saya Nurul Islami bersama Fitriani Resiananda dan Nur Asmaul Husna mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.